Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, sembuhkan aku. Dan lain-lain. Berbagai doa diucap, permintaan disebutkan, seperti kita pergi ke kantor polisi. Pak polisi, tolong selesaikan urusanku. Pak polisi, tolong jaga rumahku. Polisinya bengong karena tak kenal kita. Lalu ujuk-ujuk mengajukan permintaan. Jangankan memberikan kontribusi kepada kepolisian, bahkan nengok sambil bawa donat aja nggak pernah. Kira-kira polisi mau nggak terus menjaga rumah kita? Malah dianggap gila. Itu hanya perumpamaan kita berdoa pada Allah. Lalu kita itu siapa? Anak aja minta ini itu. Ku contohkan lagi, ada sebuah perusahaan. Kita tiap pagi datang ke perusahaan itu, sambil bakar menyan kita ngitari perusahaan itu, lalu berhenti di depan perusahaan, dan mengatungkan tangan meminta-minta. Bekerja di pabrik itu, apa mungkin permintaan kita dipenuhi? Bisa jadi malah kita akan diberi uang receh, lalu diusir pergi satpam. Menurutku, jika ingin diberi uang oleh perusahaan itu, tak usah repot-repot bakar menyan atau mengatungkan tangan. Tapi cukup kita daftar jadi karyawan, penuhi syarat-syarat daftar, diterima jadi karyawan, kerja yang rajin, kerja yang istiqomah. Gak usahlah minta-minta, pasti tiap bulan kita akan digaji oleh perusahaan itu. Perumpamaan itu adalah perumpamaan kita meminta kepada Allah. Tanpa kita masuk di perusahaan rahmatnya Allah, kita cuma muter-muter di tembok luarnya rahmat, lalu membakar menyan, atau meminta atau berdoa. Maka mungkin setahun 2 tahun, 60 tahun, mungkin saja doa atau permintaan kita akan diijabah Allah, atau malah sama sekali tidak diijabah. Bukan Allah yang tidak mengijabah doa, tapi kita yang di tempat tak semestinya meminta, sehingga terhalang dari ijabah. Lalu karena berulang-ulang meminta tapi tidak diberi, lalu timbul keputusasaan, padahal kesalahan mutlak ada di kita, tidak adanya kesadaran diri. Seperti orang yang menanyakan, jual garam gak? Tapi tanyanya di dealer mobil. Si cewek penjaga showroom menjawab, enggak ada. Ih, dia malah nyangka kalau garamnya habis, sebab di pikirannya lah mobil yang harganya mahal aja dijual di situ, apalagi garam yang harganya murah. Tanpa pikir besoknya datang lagi, garamnya sudah ada. Si penjaga jawab, belum. Begitu berulang-ulang sampai 70 tahun juga si orang pencari garam yang salah alamat itu dijamin tidak akan mendapatkan garam. Nah, jika ingin permintaan kita selalu dikabulkan oleh Allah, kita hanya perlu menempatkan diri sesuai tempatnya meminta, masuk di perusahaannya Allah, masuk di perusahaan rahmatnya Allah. Jangankan nanti meminta, landak minta aja Allah akan kasih, karena telah bekerja di perusahaannya Allah. Apa perusahaannya Allah itu? Yaitu Torekoh. Torekoh itu jalan juga cara, seperti perusahaan baju, cara membuat baju, perusahaan mobil, cara membuat mobil. Dan Torekoh itu cara mendekatkan diri dengan Allah, atau cara membuat diri dekat dan mendapat ridhonya. Kenapa ukuran ridho itu jati ukuran? Karena siapa saja yang ridho pada orang lain itu apa-apa, pasti diberikan pada orang yang diridhoi. Begitu juga kalau Allah itu ridho dengan kita, maka apa-apa pasti diberikan Allah. Lalu apa ridho itu? Ridho itu perpaduan antara cinta, rindu, dan persesuaian sifat dan budi pekerti yang memenuhi keinginan dari yang ridho, yaitu Allah. Karena bersesuaian antara tindakan dan sifat kita juga segala gerak-gerik kita dengan keinginan Allah, tanpa adanya perselisihan, makanya Allah itu ridho. Lalu ridho itu menjadi sebab Allah membuka hijab yang tertutup dan memberikan apa yang kita butuhkan tanpa adanya penghalangan. Doa lebih cepat ijabahnya dari kedipan mata. Segala apa yang terlintas di hati, maka akan segera terwujud. Kamu mencintai Allah? Seberapa kali namanya kau sebut? Seberapa rekat namanya di hatimu? Apakah ada nama lain selainnya? Allah itu tidak bisa ditipu, kedekatanmu dengannya tidak bisa direkayasa. Konsentrasi dalam berzikir sangat sulit, karena bercerai-berainya hati terseret oleh tarikan nafsu yang menipu, dan terseret pada dunia hayal yang tak terbatas, terbanting terbolak-balik, jatuh bangun sehingga tanpa sadar telah terkerat tercabik, tersayat-sayat hati,
Karena mengikuti aneka khayal yang tanpa lintasan, lalu kita ingin mengumpulkan serpihan yang telah tercecer, maka itu amat sulit. Makanya dibilang sulit kecuali bagi orang yang kusuk, yang bersungguh-sungguh memungut ceceran hati. Lalu membersihkan dari debu nafsu yang menempel, lalu menjahitnya dengan kesabaran latihan. Tiap hari menyatukan yang terlepas, orang yang kusuk itu tidak melihat ke selain tujuan yang dituju. Karena jika pikiran terpecah maka apa yang sebelumnya sobek akan sulit terpaut di tempatnya, mempertahankan yang tercerah, agar tetap terpaut, sedang angin nafsu selalu melambai-lambai dan berusaha memisah yang dipertahankan. Sejauh mana kita bertahan, maka sejauh itu harapan menyatu bisa didapat.